warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar fisika bersama Ibu Ajeng Restiani. Pada pertemuan kali ini, kita memasuki bab 4 mengenai fluida dinamis. Setelah sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang fluida statik. Fluida statik ialah fluida yang ada dalam keadaan diam. Contohnya, air yang terdapat dalam gelas, kolam, ataupun teko air. Sedangkan fluida dinamis ialah fluida yang sedang bergerak ataupun mengalir. Contohnya, minyak yang sedang mengalir dalam tangki, udara yang sedang mengalir relatif terhadap pesawat terbang yang sedang mengangkasa. Nah, jadi sayap pesawat terbang memiliki penampang lintang melengkung dengan bagian depan lebih tebal daripada bagian belakang. Desain seperti ini disebut aerofoil. Saat akan mengangkasa atau tinggal landas, kelajuan pesawat cukup tinggi yang akan menyebabkan udara mengalir cepat melalui kedua sayapnya. Hal tersebut menghasilkan gaya angkat. Nah, ketika gaya angkat pada kedua sayap lebih besar daripada besar total pesawat, maka pesawat akan mengangkasa. Pada materi fluida dinamis, ini akan membahas tentang hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli. Namun, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum kontinuitas. Fluida yang kita pelajari dalam fluida dinamik dianggap sebagai fluida ideal. Nah, apa sih fluida ideal itu? Di sini ada ciri-ciri umum untuk fluida. Di antaranya ada aliran fluida tunak dan tak tunak, ada aliran fluida termempatkan dan tak termempatkan, ada aliran fluida yang kental dan tak kental, ada aliran fluida di mana alirannya garis arus atau aliran turbulen. Garis arus sendiri ialah aliran fluida yang mengikuti suatu garis lurus melengkung yang jelas ujung dan pangkalnya. Garis arus juga disebut juga aliran berlapis atau aliran laminar. Nah, di sini ada gambar sebuah partikel yang lewat melalui titik A, B, C menelusuri sebuah garis arus. Titik A pada gambar ini tidak berubah terhadap waktu. Artinya, tiap partikel yang tiba di titik A akan terus lewat dengan kelajuan dan arah yang sama. Begitu pula berlaku untuk titik B dan titik C. Kemudian di sini ada gambar untuk aliran garis arus atau aliran laminar. Sedangkan untuk ini merupakan gambar aliran turbulen. Nah, fluida yang akan kalian pelajari dipandang sebagai fluida ideal, di mana ada fluida yang tunak, tak termempatkan, yang tak kental, dan streamline ataupun garis arus. Kemudian lanjut ke persamaan kontinuitas. Ini ada rumus debit, yaitu volume fluida dibagi selang waktu, atau bisa ditulis sebagai Q sama dengan V dibagi T. Rumus lain untuk debit ialah Q sama dengan A dikali V, di mana A ini merupakan luas penampang. Untuk penulisan V dengan huruf besar ini merupakan volume fluida, sedangkan V yang penulisan huruf kecil ini merupakan kelajuan fluida. Jadi kalian harus bisa membedakannya. Kemudian di sini ada penurunan persamaan kontinuitas. Nah, terdiri dari persamaan kontinuitas dan persamaan debit konstan, di mana ini sama-sama untuk fluida yang tak termempatkan. Rumus persamaan kontinuitas ialah A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 sama dengan A3 dikali V3, dan seterusnya ini merupakan selalu konstan. Begitu pula dengan persamaan untuk debit Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 itu selalu konstan. Kemudian di sini ada perbandingan kecepatan fluida dengan luas dan diameter penampang. Rumusnya itu ada V1 dibagi V2 sama dengan A2 dibagi A1. Nah, ini untuk kelajuan aliran fluida tak termempatkan berbanding terbalik dengan luas penampang yang dilaluinya. Sedangkan rumus yang satunya lagi itu ialah V1 dibagi V2 sama dengan R2 dibagi R1 kuadrat sama dengan D2 dibagi D1 kuadrat. Ini merupakan kelajuan aliran fluida tak termempatkan berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari penampang atau diameter penampang. Jadi V di sini merupakan kelajuan, R merupakan jari-jari, D merupakan diameter.
Dilanjut lagi, di sini ada daya oleh debit lidah. Ini ada gambar air terjun ya. Air terjun ini memiliki ketinggian dan memiliki debit. Nah, debit ini debit air. Sehingga berlaku energi potensial ya. Rumusnya itu massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Sedangkan rumus daya oleh debit lidah ialah daya sama dengan massa jenis dikali debit dikali gravitasi dikali ketinggian. Sedangkan rumus daya listrik ialah daya sama dengan efisiensi generator dikali massa jenis dikali debit dikali gravitasi dikali ketinggian. Di sini ada contoh soal. Sebuah air terjun setinggi 40 meter dengan debit 50 meter kubik per second dimanfaatkan untuk membuat turbin yang menggerakkan generator listrik. Jika 20% energi air dapat diubah menjadi energi listrik, berapa daya listrik yang dibangkitkan generator? Berarti yang ditanyakannya itu daya atau P. Ya. Rumusnya itu P sama dengan N dikali Rho dikali Q dikali G dikali H. Nah, ini tuh simbol yang seperti N ini merupakan efisiensi generator. Di sini efisiensi generator itu bernilai 20% atau 20 dibagi 100 hasilnya 0,2. Kemudian untuk massa jenis, di sini massa jenisnya massa jenis air. Massa jenis air itu mutlak, bisa kalian searching di Google massa jenis air itu berapa. Massa jenis air itu nilainya 1000 kg per meter kubik, ya, per meter kubik. Kemudian di sini Q atau debit air. Debit air sudah diketahui di soal bernilai 50. Kemudian untuk gravitasi itu bernilai 10 meter second persegi, dan untuk ketinggian itu bernilai 40 meter. Berarti tinggal dikalikan hasilnya 4 juta watt. Kemudian kalian rubah ke megawatt, berarti 4 juta dibagi 1 juta hasilnya 4. Nah, ini daya listrik yang dibangkitkan generator hasilnya 4 megawatt. Untuk pembahasan materi fluida dinamik pada pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Dilanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.